Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas 11 untuk matematika wajib, materi pertama bab 1 tentang induksi matematika. Tetapi sebelum kita membahas tentang induksi matematika, materi pengantar induksi matematika yaitu notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Notasi sigma yang dilambangkan nih seperti huruf E ya, tapi agak kaku penulisannya. Ya, notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan jumlah beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Artinya, notasi sigma ini adalah cara singkat dari penjumlahan deret suatu bilangan. Misalnya, deret 3, 5, 7 tambah 9 tambah 11 tambah titik tambah 2n plus 1. Nah, yang namanya polanya yang ini 2n plus 1 ini adalah polanya, dan ini disebut dengan deret. Nah, dari deret 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah bla 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 ditambah 2n plus 1, ini rumus suku ke n nya, bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma menjadi sigma dari 2n plus 1, ya kan? Sigma 2n plus 1 mulai dari n sama dengan 1 sampai dengan k, ya, atau mulai dari k sama dengan 1 sampai dengan n, kita balik aja seperti itu. Jadi 2n plus 1, atau karena di sini k sama dengan 1 kita ganti aja n-nya jadi k. Jadi 2k plus 1 mulai dari k sama dengan 1 sampai dengan n. Jadi cara bacanya sigma dari 2k plus 1 mulai dari k sama dengan 1 sampai dengan n. Nah, jadi begitu cara bacanya untuk notasi sigma. Terus bagaimana caranya menyatakan notasi sigma itu ke dalam bentuk deret, dan dalam bentuk suatu deret. Ini kan dari deret kita bentuk menjadi sigma. Tapi nanti untuk menyatakan suatu deret ke sigma nanti ada caranya, karena di sini tadi contohnya sudah diketahui polanya. Nanti kita akan menentukan rumus suku ke n-nya dulu, kita tentukan polanya terlebih dahulu. Nah, sebelum ke materi tersebut kita akan Bapak akan menjelaskan tentang cara menyatakan notasi sigma ke dalam bentuk deret. Bagaimana caranya? Silahkan disimak penjelasan berikut ini. Cara menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Contoh, sigma A pangkat 3 mulai dari A sama dengan 1 sampai dengan 6. Bagaimana cara menyatakannya dalam bentuk deret? Artinya A-nya ini mulai dari 1 sampai 6. A mulai dari 1 masukkan ke formulanya atau ke fungsinya A pangkat 3. Artinya 1 pangkat 3 ditambah mulai dari 1 sampai 6. Kalian bikin mulai dari 1 sampai 6. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3. Nah, seperti ini cara menyatakan dalam bentuk deret. Terus untuk contoh yang kedua, sigma 3x plus 1 di mana dimulai dari x sama dengan 3 sampai dengan 6. Jadi x-nya mulai dari 3, masukkan nanti x sama dengan 3-nya di sini sampai dengan 6 ya. Bagaimana cara menyatakan deretnya? Seperti ini. 3x plus 1, x-nya mulai dari 3, berarti 3 dikali 3 ditambah 1, terus ditambah 3 dikali 4 tambah 1, tambah 3 dikali 5 ditambah 1, tambah 3 dikali 6 ditambah 1. Nah, karena x-nya mulai dari 3, yang ini 3, 4, 5, 6. Dan batas bawah atasnya adalah 6. Jadi ini batas bawah, ini batas atas.
Kita mulai dari batas bawah sampai ke batas atas. Jika yang dicari nilai notasi sigmanya, tinggal kalian hitung lagi 1/3 berapa ditambah 2/3 berapa sampai dengan 6/3 baru dijumlahkan. Jika yang diminta nilai notasi sigmanya, tapi di sini kita mempelajari dulu bagian awal bagaimana cara menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Terus apakah bisa kita nyatakan bentuk deret ke sigma? Bisa. Bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut. Bagaimana cara menyatakan deret menjadi notasi sigma? Ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan. Langkah pertama adalah mencari rumus suku ke N. Nah, tetapi sebelum mencari rumus suku ke N, kalian harus tahu itu termasuk barisan aritmetika atau geometri. Apa perbedaan antara aritmetika dan geometri? Aritmetika ini berhubungan dengan tambah atau kurang. Kalau geometri dia kali dengan rasio atau perbandingan. Nah, contoh. Langkah pertama tadi mencari rumus suku ke N. Terus langkah kedua mencari batas atas dan batas bawah. Contohnya 4 ditambah 7 ditambah 10 tambah 13 ditambah bla 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 sampai dengan tambah 49. Kalian harus tahu ini termasuk barisan aritmetika atau geometri. Bagaimana cara membedakannya? Kalian lihat 4 ke 7 itu ditambah berapa? Tambah 3. 7 ke 10 ditambah 3. 10 ke 13 ditambah 3. Karena di sini dia penambahan atau penjumlahan, artinya dia termasuk barisan aritmetika. Nah, dari deret ini diketahui U1 atau A, ya. U1 itu sama dengan A, yaitu 4. U2-nya berapa? U2-nya adalah 7 atau suku keduanya adalah 7. Nah, dalam aritmetika itu ada namanya beda. Beda itu diambil dari U2 dikurang U1. U2-nya tadi 7, berarti 7 dikurang 4 sama dengan 3. Berarti bedanya adalah 3. Untuk barisan aritmetika, mencari rumus suku ke N-nya menggunakan rumus ini. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Kita masukkan A-nya berapa? A-nya 4 ditambah N dikurang 1. Bedanya adalah 3. Kalian tulis 4 ditambah 3 kali N, 3N, 3 dikali min 1, min 3. Nah, yang bisa diselesaikan adalah 4 dikurang 3, berarti ini sama dengan 3N, 4 dikurang 3 plus 1. Ini adalah rumus suku ke N-nya. Langkah selanjutnya apa? Mencari batas atas dan batas bawah. Untuk batas bawahnya adalah 1 karena dimulai dari suku pertama. Artinya batas bawahnya adalah 1. Sekarang kita cari batas atasnya. Batas atasnya kita cari. Di sini suku terakhir adalah 49. Artinya 49 itu termasuk suku keberapa? Nah, caranya seperti apa? Tadi kita mendapatkan rumus suku ke N-nya adalah 3N plus 1. Artinya 3N plus 1 sama dengan 49. Plus 1 kalian pindahkan menjadi 49 plus pindah jadi kurang 1. 3N sama dengan 49 dikurang 1, 48. 3N, 3-nya ini pindahkan luas menjadi bagi. Jadi N sama dengan 48 dibagi 3. Artinya N-nya adalah 48 dibagi 3 yaitu 16. Artinya suku ke-49 ini, suku yang 49 ini termasuk suku yang ke-16. Bagaimana penulisan notasi sigmanya? Penulisan notasi sigmanya jadinya sigma 3N plus 1 mulai dari K sama dengan 1 sampai dengan 16 atau N-nya ini kita ganti K. Ya, jadi 3K plus 1 dari mana? Dari polanya. Dari rumus suku ke N-nya. 1 ini dari mana? Dari batas bawahnya 1. Terus 16 sebagai batas atas diambil dari N sama dengan 16.
Oke guys, kita lanjut materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya sifat-sifat notasi sigma. Ada beberapa sifat dari notasi sigma. Yang pertama, sigma K mulai dari K sama dengan N sama dengan sigma I mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Sifat yang kedua, sigma C mulai dari K sama dengan M sampai dengan N. C itu adalah konstanta. Mencarinya rumusnya menjadi N dikurang M plus 1 dikali C. Dengan catatan C-nya itu adalah konstanta, artinya tidak bervariabel. Yang ketiga, sifat yang ketiga, sigma CK mulai dari K sama dengan 1 sampai dengan N, itu C-nya konstanta, C-nya bisa kalian pindahkan ke depan menjadi C dikali sigma K mulai dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Sifat yang keempat, sigma K mulai dari K sama dengan M sampai dengan N itu sama dengan jika batas atas dan batas bawahnya kita ubah atau kita ubah artinya bisa ditambah bisa dikurang. Jika ditambah dengan P, jadi variabelnya ini kalian kurangkan dengan P. Kalau kalian batas bawahnya kalian kurangkan dengan P, berarti variabelnya harus ditambah dengan P. Ya, P itu apa? P itu adalah bilangan bulat. Sifat yang kelima, sigma K mulai dari K sama dengan M dikurang 1 ditambah sigma K mulai dari K sama dengan M sampai dengan N itu bisa disederhanakan menjadi satu notasi sigma ekuivalen dengan sigma K mulai dari K sama dengan 1 sampai dengan N dengan catatan dengan syarat M kurang dari N. Dan sifat yang terakhir, sigma K mulai dari K sampai dengan S mulai dari K sama dengan S sampai dengan S itu sama ekuivalen dengan nilai dari S. Untuk lebih mudahnya, sifat-sifat notasi sigma ini nanti berguna dalam menentukan nilai dari suatu notasi sigma. Bisa kita gunakan beberapa sifat. Oke guys, kita lanjut ya. Selanjutnya, nilai suatu notasi sigma. Nah, di sini untuk menyelesaikan atau mencari nilai suatu notasi sigma bisa kita gunakan sifat-sifat notasi sigma yang 6 tadi atau dengan cara menyatakan deretnya, kita bikin penjumlahannya baru kalian hitung manual. Nah, contoh yang pertama untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, sigma N kuadrat ditambah 4N dikurang 3 mulai dari N sama dengan 1 sampai dengan 5. Seperti apa menyelesaikannya? Jadi nih kalian pisahkan. Jadi sigma N kuadrat mulai dari N sama dengan 1 sampai dengan 5 plus ditambah 4 dikali sigma N mulai dari N sama dengan 1 sampai dengan 5 dikurang sigma 3 mulai dari N sama dengan 1 sampai dengan 5. Nah, penjabaran ini itu termasuk dari sifat notasi sigma yang sifat ketiga. Jadi dijabarkan satu-satu. Terus bagaimana menyelesaikannya? Nah, karena di sini tadi N-nya sama dengan 1, ya kan? N-nya dimulai dari 1 sampai dengan 5, berarti N-nya ini yang N pangkat 2 kalian ganti jadi 1 sampai 5. Artinya 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Sekarang yang ini 4 dikali N, 4 dikali sigma N mulai dari 1 sampai dengan 5, artinya 4 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dikurang, nah ini kan 3 ini kan konstanta. Kalau konstanta tadi artinya batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikalikan dengan konstantanya, berarti 5 dikurang 1 ditambah 1 dikali 5. Kalian selesaikan. 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25, 4 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 yaitu 15. 5 dikurang 1 4, 4 tambah 1 5 dikali 3. 1 ditambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 itu hasilnya adalah 55. Ditambah 4 dikali 15 60 dikurang 5 kali 3 15. Kalian hitung 55 tambah 60 115 dikurang 15 100 berapa? 100 ya, 100 pas ya hasilnya. Jadi sigma dari N kuadrat tambah 4N dikurang 3 mulai dari N sama dengan 1 sampai dengan 5 adalah 100.
Contoh berikutnya. Contoh yang kedua, diketahui sigma PI mulai dari N sama dengan 6 sampai dengan 25 itu sama dengan 10. Terus tentukan nilai sigma 2 ditambah PI mulai dari N sama dengan 6 sampai dengan 25 itu seperti apa kita menyelesaikannya. Simak penjabaran berikut. Sigma 2 plus PI mulai dari N sama dengan 6 sampai dengan 25 itu kita jabarkan satu-satu. Jadi sigma 2 mulai dari N sama dengan 6 sampai dengan 25 ditambah sigma PI dimulai dari N sama dengan 6 sampai dengan 25. 2 ini kan konstanta. Konstanta tadi jika sigma konstanta berarti batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikalikan dengan konstantanya. Artinya 25 dikurang 6 ditambah 1 dikali 2 ditambah sigma PI mulai dari 6 sampai dengan 25 tadi adalah hasilnya 10. Ini dia. Berarti ditambah 10. Kalian hitung 25 dikurang 6 berapa? 19 tambah 1 20. 20 kali 2 berarti 20 kali 2 ditambah 10. 20 dikali 2 40 tambah 10. Berapa guys? Ya 50. Oh sorry nolnya. Ya 50. Artinya sigma dari 2 ditambah PI dimulai dari N sama dengan 6 sampai 25 itu adalah 50. Oke guys, itu saja contoh yang dapat Bapak jelaskan. Jika ada yang kurang paham silahkan nanti dihubungi saja langsung lewat WA ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini, nanti kita lanjutkan dengan induksi matematika. Dan sebelumnya nanti agar kalian dapat mengerjakan tugas yang akan Bapak bagikan. Oke guys, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.